Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut Rahman dan keluarga wisata Quran yuk di Syamil Quran. Kali ini kita akan dipandu oleh Kak Indah. Di sini Kak Indah sedang menjelaskan nih apa yang membedakan Syamil dengan Al-Quran lain di luar sana. Ternyata alhamdulillah Syamil itu sudah berkomitmen menggunakan bahan-bahan yang halal untuk membuat Al-Quran, seperti dari kertas dan tintanya. Proses pembuatan kertas dan tinta itu sangat rentan ya teman-teman, mengandung unsur najis. Karena pada saat proses pembuatannya bisa saja menggunakan bahan dari hewan yang haram. Sehingga kita harus memilih Al-Quran yang benar-benar dibuat dengan bahan-bahan yang halal. FYI ya teman-teman, karyawan-karyawan di percetakan Syamil itu harus mengikuti adab-adab dalam mengerjakan produk Al-Quran. Adab yang pertama, mereka harus senantiasa dalam keadaan berwudu. Adab yang kedua, membaca basmalah sebelum bekerja dan hamdalah ketika selesai bekerja. Yang ketiga, berhati-hati agar produk Al-Quran yang sudah dicetak tidak berserakan di lantai. Dan beberapa adab lainnya, di mana adab-adab tersebut adalah adab dalam memuliakan Al-Quran. Selanjutnya kita ke proses pencetakannya. Masya Allah, ternyata mesin printernya raksasa sekali ya teman-teman. Kata Kak Indah, kertas-kertas yang sudah dipastikan kehalalannya tadi dimasukkan ke dalam mesin ini teman-teman. Dan dicetak menggunakan tinta yang sudah halal juga, diproses dan akan menghasilkan output berupa lembaran-lembaran Al-Quran. Hasil dari proses pencetakannya seperti ini teman-teman, masih dalam bentuk lembaran yang besar seperti itu ya teman-teman, jadi belum dipotong-potong. Kebetulan ini adalah Al-Quran hafalan teman-teman, karena ada beberapa blok warna. Proses berikutnya yaitu quality control atau pengecekan kualitas dari hasil cetakan teman-teman. Yang pertama yaitu warnanya. Apakah warnanya ada perbedaan keterangan teman-teman, misalnya kurang terang, itu juga tidak boleh. Nah, alat yang dipegang Rahman ini adalah kaca pembesar untuk melihat lebih detail seperti apa kualitas warna dari hasil cetakannya teman-teman. Masya Allah, teliti sekali ya. Nah, seperti inilah Al-Quran yang sudah lolos dari hasil quality control ya teman-teman. Nah, ruangan ini adalah ruangan untuk mencetak cover custom teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin nih Al-Quran yang punya nama sendiri, nah di ruangan inilah diproses untuk pembuatan cover custom tersebut. Alhamdulillah, Rahman dan ke-9 teman lainnya di Hafiz Indonesia 2026 yang masuk dalam 10 besar diberikan Al-Quran custom dengan nama sendiri oleh Syamil Al-Quran. Makasih ya Syamil. Nah, di tempat kita sekarang ini adalah quality control selanjutnya ya teman-teman. Di sini akan dicek apakah ada Al-Quran yang kotor, atau ada Al-Quran yang sobek, atau ada Al-Quran yang cetakannya tidak sesuai standar. Maka akan dicek dulu ya teman-teman ya. Bener-bener detail ya teman-teman, dicek satu persatu lembarannya. Masya Allah. Selanjutnya, lembaran-lembaran yang sudah lolos uji quality control dimasukkan ke alat ini teman-teman. Ternyata disinilah lembaran-lembaran yang tadi akan dipotong-potong teman-teman dan kemudian akan disatukan. Keren banget ya. Proses selanjutnya yaitu menyatukan dalam satu jilid. Nah, Al-Quran yang kita lihat tadi akan disatukan dan akan dijilid seperti ini teman-teman. Setelah dilakukan penjilitan, kembali dilakukan lagi teman-teman pengawasan kualitas dari Al-Quran yang sudah dijilid.
khawatirnya ada halaman yang tertukar atau kesalahan-kesalahan lainnya, sehingga harus dipastikan terlebih dahulu. Setelah lulus uji, maka Al-Quran yang sudah dijilid akan diberikan cover. Menariknya, di Syamil Quran terdapat banyak sekali pilihan untuk cover dan menurut saya itu cantik-cantik banget. Untuk pembuatan cover sendiri itu butuh beberapa tahapan loh teman-teman. Misalnya untuk menghasilkan kilatan seperti pelangi, maka akan dicetak di alat yang namanya spot UV yang akan menghasilkan seperti pelangi. Nah, untuk tulisan yang timbul sendiri itu adalah proses yang namanya proses emboss, sehingga tulisannya timbul. Dan juga untuk kilatan seperti emas-emas ini menggunakan proses yang namanya foil. Proses terakhir yaitu proses membungkus Al-Quran dengan plastik. Teknik ini menggunakan plastik shrink atau menyusut yang dipanaskan agar melekat erat mengikuti bentuk Al-Quran. Nah, fungsi dari plastik ini adalah untuk segel Al-Quran, melindungi Al-Quran dari kotoran, air, goresan, dan kerusakan selama penyimpanan ataupun pengiriman. Sehingga Al-Quran tetap bersih sampai di tangan konsumen. Alhamdulillah, selesai juga perjalanan wisata Rahman dan keluarga di percetakan Syamil. Teman-teman, jangan lupa kalau mau beli Al-Quran di Syamil Quran ya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.